Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Muhammad Fauzi dari jurusan Sistem Informasi. Di video kali ini saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Perakitan Jaringan dan Instalasi Komputer. Di PowerPoint kali ini saya akan membahas topologi jaringan komputer. Jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Jaringan komputer dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Saat dua atau lebih komputer saling berkomunikasi atau bertukar data, sebenarnya ada bagian-bagian dari jaringan komputer yang menjadi pihak yang menerima atau meminta layanan disebut dengan klien, dan yang memberikan atau mengirim disebut dengan server. Desain seperti ini sering disebut dengan sistem client server. Komputer yang saling terhubung ini pun harus mempunyai setidaknya satu kartu jaringan masing-masing yang kemudian dihubungkan melalui kabel maupun netcable, medium transmisi data, dan terdapat perangkat lunak sistem operasi jaringan yang akan membentuk sebuah jaringan komputer sederhana. Apabila ingin membuat jaringan komputer yang lebih luas lagi jangkauannya, maka diperlukan peralatan tambahan untuk mendukung seperti hub, switch, router, dan lain-lain. Manfaat jaringan komputer diantaranya adalah dapat mempermudah sharing file, mampu menjaga data-data yang sifatnya rahasia, dapat memudahkan komunikasi antar divisi, mampu mempercepat arus informasi, dapat mempermudah akses data ke dalam server, dapat menghemat data sebagai integrasi data. Topologi jaringan komputer. Dalam jaringan komputer, topologi mengacu pada tata letak perangkat yang terhubung. Topologi bisa dibilang sebagai bentuk atau struktur virtual jaringan. Bentuk ini tidak selalu sesuai dengan tata letak fisik sebenarnya dari perangkat jaringan. Macam-macam topologi jaringan dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama ada bus, kedua ring, ketiga star, keempat tree, kelima mesh, keenam peer-to-peer, ketujuh linear, dan yang terakhir ke-8 hybrid. Yang pertama ada topologi bus. Topologi ini menggunakan topologi yang pertama kali digunakan untuk menghubungkan komputer. Dalam topologi ini, masing-masing komputer akan terhubung ke satu kabel panjang dengan beberapa terminal, dan pada akhir dari kabel harus diakhiri dengan satu terminator. Topologi ini sudah sangat jarang digunakan dalam membangun jaringan komputer biasa karena memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, kemungkinan yang terjadi adalah tabrakan aliran data. Jika salah satu perangkat putus atau terjadi kerusakan pada salah satu bagian komputer, maka jaringan langsung tidak akan berfungsi sebelum kerusakan tersebut diatasi. Karakteristik dari topologi bus. Node-node dihubungkan secara serial sepanjang kabel, dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Sangat sederhana dalam instalasi, sangat ekonomis dalam biaya. Paket-paket data saling bersimpangan pada suatu kabel. Tidak diperlukan network yang banyak, diperlukan adalah T-connector pada setiap Ethernet card. Problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kelebihan dari topologi bus: tidak memerlukan sumber daya kabel yang banyak, biayanya juga lebih murah dibanding dengan topologi lainnya, tidak terlalu rumit jika kita ingin menambah jangkauan jaringan, yang terakhir sangat sederhana. Lalu kekurangannya: tidak cocok untuk traffic atau lalu lintas jaringan yang padat. Step barrel connector yang digunakan sebagai penghubung memperlemah sinyal elektrik yang dikirimkan, dan kebanyakan akan menghalangi sinyal untuk dapat diterima dengan benar. Sangat sulit untuk melakukan troubleshoot pada bus.
lebih lambat dibandingkan dengan topologi yang lain. Lalu ada topologi ring. Topologi ring digunakan dalam jaringan yang memiliki performance tinggi, jaringan yang membutuhkan bandwidth untuk fitur yang time sensitif seperti video dan audio, atau ketika performance dibutuhkan saat komputer yang terhubung ke jaringan dalam jumlah yang banyak. Pada topologi cincin, masing-masing titik atau node berfungsi sebagai repeater yang akan memperkuat sinyal sepanjang sirkulasinya. Artinya, masing-masing perangkat saling bekerja sama untuk menerima sinyal dari perangkat sebelumnya, kemudian meneruskannya pada perangkat sesudahnya. Proses menerima dan meneruskan sinyal data ini dibantu dengan token. Karakteristik topologi ring: node-node dipasang secara serial di sepanjang kabel dengan bentuk jaringan seperti lingkaran. Sangat sederhana dalam layout seperti jenis topologi bus. Paket-paket data dapat mengalir dalam satu arah, ke kiri atau ke kanan, sehingga collision dapat dihindarkan. Problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak dapat berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Tipe kabel yang digunakan biasanya kabel UTP atau patch cable atau IBM tipe 6. Kelebihan topologi ring: data mengalir dalam satu arah sehingga terjadinya collision dapat dihindarkan. Aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan server. Dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat karena data dapat bergerak ke kiri atau ke kanan. Waktu untuk mengakses data lebih optimal. Lalu kekurangannya: apabila ada satu komputer dalam ring yang gagal berfungsi, maka akan mempengaruhi keseluruhan jaringan. Menambah atau mengurangi komputer akan mengacaukan jaringan. Sulit untuk melakukan konfigurasi ulang. Lalu berikutnya ada topologi star. Banyak jaringan rumah menggunakan topologi bintang atau star. Jaringan bintang atau star memiliki titik koneksi pusat yang disebut hub node, yang mungkin merupakan hub jaringan, switch atau router. Perangkat biasanya terhubung ke hub dengan unshielded twisted pair atau TP Ethernet. Dibandingkan dengan topologi bus, jaringan bintang umumnya membutuhkan lebih banyak kabel. Tetapi kegagalan dalam kabel jaringan bintang hanya akan menurunkan satu akses jaringan komputer dan bukan seluruh LAN. Jika hub gagal, bagaimanapun seluruh jaringan juga gagal. Karakteristik topologi star: setiap node berkomunikasi langsung dengan konsentrator hub. Bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator hub kemudian di-broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak, misalnya memakai hub port 32, maka kinerja jaringan akan semakin turun. Sangat mudah dikembangkan. Lalu jika salah satu Ethernet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau tidak terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Tipe jaringan yang digunakan biasanya jenis UTP. Kelebihannya: cukup mudah untuk mengubah dan menambah komputer ke dalam jaringan yang menggunakan topologi star tanpa mengganggu aktivitas jaringan yang sedang berlangsung. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Lalu kekurangannya: memiliki satu titik kesalahan terletak pada hub. Jika hub pusat mengalami kegagalan, maka seluruh jaringan akan gagal untuk beroperasi. Membutuhkan lebih banyak kabel karena semua kabel jaringan harus ditarik ke satu central point. Jadi lebih banyak membutuhkan lebih banyak kabel daripada topologi jaringan yang ada. Jumlah terminal terbatas, bergantung dari port yang ada pada hub. Lalu lintas data yang padat dapat menyebabkan jaringan bekerja lebih lambat.
Lalu topologi pohon atau tree. Topologi jaringan berbentuk pohon atau tree merupakan bentuk gabungan dari sistem topologi bus dan star, di mana jaringan topologi bus menjadi konektor utama beberapa topologi star. Jika diibaratkan dengan bentuk seperti pohon, topologi bus adalah batang utama yang menghubungkan beberapa topologi star sebagai rantingnya. Topologi tree sangat cocok dipakai membangun jaringan yang terdiri dari banyak komputer, karena bentuk jaringannya yang menyerupai dengan pohon. Topologi jaringan jenis ini juga bisa disebut dengan topologi bertingkat. Karakteristiknya, topologi jaringan tree memiliki kabel utama sebagai penghubung beberapa hub di jaringan star, memiliki tingkatan atau hierarki. Komunikasi dalam jaringan dilakukan melalui hub, dan memiliki hub sebagai server pusat mengatur arus informasi. Kelebihan topologi tree sesuai dengan kebutuhan jaringan komputer dalam skala besar. Pengembangan jaringan dapat dilakukan dengan mudah. Jika salah satu stasiun sekunder mengalami kerusakan, tidak akan mengganggu keseluruhan sistem. Arus informasi data dilakukan secara point to point. Kekurangannya, seluruh jaringan akan tergantung dengan kabel penghubung utama. Peran hub cukup penting sehingga jika terjadi kerusakan akan menyebabkan pengaruh yang besar pada sistem topologi. Sistem hierarki membuat jaringan yang berada di hierarki bawah menjadi terpengaruh dengan kerusakan sistem yang berada di atasnya. Perawatan jaringan cukup susah untuk dilakukan. Biaya yang diperlukan untuk membangun topologi model ini cukup mahal. Instalasi topologi tree cukup susah untuk dilakukan, memiliki kemungkinan besar untuk terjadinya kolision di kabel utama. Lalu berikutnya ada topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah sistem topologi di mana koneksi antar komputer saling terhubung secara langsung satu sama lain. Koneksi antar komputer secara langsung seperti ini disebut dedicated link. Pada umumnya, jenis topologi jaringan seperti ini diperuntukkan pada sistem topologi yang memiliki perangkat komputer sedikit. Karena topologi mesh dapat meningkatkan kecepatan proses transfer data, karena langsung dikirim menuju komputer yang dituju tanpa perantara. Karakteristik topologi mesh. Topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antar peralatan yang ada. Susunan pada setiap peralatan yang ada di dalamnya jaringan saling terhubung satu sama lain. Jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, tentunya ini akan sangat sulit sekali untuk dikendalikan dibandingkan hanya sedikit peralatan saja yang terhubung. Kelebihan topologi mesh: dengan dedicated link, data yang ditransfer mengalir lebih cepat ke komputer yang dituju. Kerusakan salah satu komponen tidak akan mempengaruhi komponen jaringan yang lain. Keamanan data dijamin dibandingkan dengan topologi jenis lainnya. Mudah mengidentifikasi sumber kerusakan jika terjadi gangguan. Lalu kekurangannya, menggunakan banyak kabel dan port input dan output. Proses instalasi jaringan cukup susah untuk dibangun. Biaya yang diperlukan menjadi sangat tinggi. Lalu berikut topologi peer-to-peer. Topologi peer-to-peer adalah bentuk jaringan komputer yang sangat sederhana karena hanya menghubungkan dua komputer dengan menggunakan sebuah kabel. Pada umumnya topologi peer-to-peer memakai satu kabel saja untuk menghubungkan kedua komputer agar bisa saling berbagi data. Topologi peer-to-peer karakteristiknya yang satu ini adalah yang paling sederhana karena hanya menghubungkan dua buah perangkat komputer tanpa adanya server khusus. Dalam hal ini, masing-masing komputer dalam jaringan ini dapat berfungsi sebagai server ataupun klien secara bergantian. Kelebihan topologi peer-to-peer: biaya instalasi sangat murah, proses instalasi mudah, setiap komputer dapat berperan sebagai server atau klien. Kekurangannya, topologi ini sangat sulit dikembangkan. Security dalam topologi ini sering bermasalah. Proses troubleshooting termasuk rumit.
Lalu berikutnya ada topologi linear. Topologi linear atau sering disebut dengan topologi bus berurut atau topologi keruntut. Topologi ini umumnya hanya memakai satu kabel utama sebagai konektor masing-masing titik sambungan pada setiap komputer. Karakteristik khusus pada jenis topologi ini adalah penggunaan konektor BNC dan kabel RJ58, di mana skema jaringannya mirip seperti topologi bus. Kelebihan topologi linear mudah dikembangkan, penggunaan kabel sedikit, tata letak topologi linear sederhana dan mudah. Topologi ini tidak membutuhkan kendali sentral. Lalu kekurangannya, kepadatan trafik data cukup tinggi, security data tidak terjamin. Lalu yang terakhir ada topologi hybrid. Topologi hybrid adalah gabungan dari beberapa topologi yang berbeda dan membentuk jaringan baru. Dengan kata lain, jika ada dua atau lebih topologi yang berbeda terhubung dalam satu jaringan, maka topologi jaringan tersebut akan membentuk topologi hybrid. Karakteristiknya, topologi ini digunakan ketika suatu perusahaan diambil alih oleh perusahaan lainnya, sehingga jaringan komputer di dalam perusahaan tersebut mengalami perubahan dengan membentuk jaringan baru. Kelebihan topologi hybrid, topologi ini sifatnya fleksibel. Penambahan koneksi lain pada topologi ini menjadi sangat mudah. Lalu kekurangannya, proses instalasi dan pengaturannya cukup rumit. Manajemen pada topologi hybrid sangat sulit dilakukan. Biaya untuk membuat topologi ini cukup mahal. Ya, sekian video yang saya buat. Atas jawaban saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.